Dan ya, ini dia spoiler manga One Piece chapter 1146 yang lebih detail. Dimana di poinnya saat Gunko melawan kolon pirate, di sana Nami mengatakan bahwa Gunko pasti salah satu penyusup manusia. Tapi Gunko mengatakan bahwa dia adalah seorang dewa. Ya nggak salah sih, God Knight. Lalu Nami menyerang Gunko. Namun Gunko menggunakan suatu teknik bernama Aloe Raw Edge untuk memantulkan serangan Nami kembali ke arahnya sendiri. Kemudian Gunko melakukan hal yang sama terhadap serangan yang dilancarkan oleh Jinbe dan juga Brook. Dan selanjutnya Gunko memberikan pidato bahwa dunia seharusnya akan tiba-tiba berakhir tanpa ada seorang pun yang menyadarinya. Tetapi beberapa manusia seperti Clover, Olivia, dan juga Vegapunk menyadarinya dan memperingati semua orang. Dan Gunko berkata, sekarang semua orang sudah tahu akan terjadi sebuah perang besar yang akan melanda seluruh dunia ini. Dan ketika itu terjadi, sangat layak untuk mempertimbangkan pertanyaan siapa yang akan diikuti oleh para raksasa. Kemudian scene beralih ke beberapa tempat. Di Underworld, Luffy dan Loki sekarang gendut karena mereka makan semua makanan yang ada di sana. Sementara itu, Killingham mengalahkan Kiba dan juga Enji di sekolah Warlus dan lalu bersiap untuk menyiarkan sesuatu. Dan chapter berakhir dengan halaman yang sangat keren banget, di mana terlihat bahwa Saul terluka parah setelah bertarung lawan Somres. Tapi sebelum Saul pingsan, Saul berbisik kepada Robin dan Chopper agar bersembunyi di rambutnya supaya mereka bisa menyelamatkan para anak-anak nantinya. Lalu kita mendengar Somres berkata, sebuah sekolah dan perpustakaan, kalian para giant adalah pejuang, dan juga mereka yang akan bergabung dengan kami sebagai tentara bayaran. Sial kau Harel, berantakan begini. Dan yap, spoiler tambahannya berakhir di sini. Dan dari apa yang kita dengar tadi itu, kita bisa menarik satu benang merah yang cukup menarik atau penting. Dan itu berasal daripada ucapannya Gunko dan juga Somres. Ya, pertama mari kita lihat ucapannya Gunko. Dalam salah satu momen, Gunko menyampaikan bahwa kini semua orang sudah tahu. Dia menyebutkan bahwa akan ada sebuah perang besar berskala dunia yang tidak dapat dihindari lagi. Dan lebih daripada itu, Gunko mengatakan bahwa dunia akan berakhir tanpa ada orang yang menyadarinya. Tapi semua orang sudah tahu. Dan yang jadi pertanyaan kita di sini adalah, apakah ini agenda rahasia yang ingin dilakukan oleh Im-sama atau pemerintah dunia? Lalu Somres menegaskan kembali, sekolah dan juga perpustakaan yang dibangun di Elbaf adalah sebuah yang seharusnya tidak ada di sana. Ras Giant harusnya adalah pejuang. Sampai Somres mengutuk seorang yang bernama Harel karena merusak segalanya. Yap, Raja Harel lah yang membuat sekolah di Elbaf ini. Dan sampai sejauh ini kita bisa asumsikan juga bahwa skenario yang pernah kita buat saat itu tentang Raja Harel saat ini lebih besar mengarah ke tidak ada yang jahat di Elbaf. Yang jahat adalah para pemerintah. Dan entah apa yang terjadi atau apa yang membuat seorang Harel membangun sekolah itu yang mungkin menjadi jawaban juga kenapa seorang Somres kesal di sini. Maksudku, pasti ada alasan yang lebih besar dari sekedar moral kenapa Raja Harel membangun sekolah Warlus. Soalnya di sini Gunko juga bertanya-tanya, ketika dunia sudah menyadari tentang perang besar itu, kemana para giant ini akan berpihak atau mengikuti siapa? Artinya pemerintah takut juga untuk melawan kelompok giant ini, sehingga mereka sampai ingin merebut Elbaf juga untuk memastikan kalau Elbaf atau giant berada di bawah pemerintahnya. Tapi sekali lagi ku katakan, apa alasan Raja Harel membangun sekolah Warlus? Apakah Harel sengaja melemahkan generasi giant berikutnya dalam bertarung agar dunia lebih bisa menerima mereka? Karena Harel tidak ingin Elbaf atau Giant hanya dipandang sebagai sebuah alat atau sebagai senjata. Yang mana dari ucapan Big Mom saja seharusnya semua orang sangat tahu seberapa overpowernya jika kalian memiliki pasukan tentara Elbaf. Dan Harel ingin menghilangkan stigma tersebut.
Dan disinilah letak peran Harel yang sesungguhnya mulai terasa. Ia bukan sekedar raja, tapi mungkin pion pertama yang bergerak untuk mengubah takdir para giant selama ini. Karena kalau dipikir-pikir juga, langkah yang diambil oleh Harel bukan hanya menentang tradisi selama ini, tapi juga menciptakan jalur alternatif yang bisa mengancam fondasi kekuasaan dunia itu sendiri. Sekolah Warlus bukan cuma tempat belajar, tapi mungkin adalah markas pertama dari kesadaran baru tersebut. Tempat di mana giant mulai bertanya, kenapa kita harus dijadikan senjata? Kenapa kita harus ikut perang yang bukan milik kita? Dan jika kesadaran itu menyebar, jika generasi muda giant tumbuh dengan nilai-nilai baru yang Harel tanamkan, maka bukan cuma kekuatan Elbaf yang berubah, tapi mungkin arah sejarah dunia itu sendiri akan bergeser. Karena giant bukan lagi satu pasukan yang kuat ataupun yang mendominasi, dan bergeser menjadi giant yang mulai berpikir. Min, bukankah pemerintah dunia bakalan senang kalau giant jadi lemah? Ya, harusnya begitu. Tapi skenario terburuk telah terjadi di pemerintah dunia. Semua orang sudah tahu dunia akan hancur. Jadi pemerintah dunia tidak bisa lagi menutup-nutupi hal tersebut. Apalagi setelah Vegapunk bersuara saat itu. Dan seperti yang ada pada mural, semua dunia pasti akan mulai menyerang World Government pada akhirnya. Nah, semisal giant berada di pihaknya World Government, setidaknya World Government punya nafas. Itulah kenapa mereka ingin sekali merebut Elbaf dan juga membayar tentara bayaran giant setelah dunia mengetahui kebenarannya. Karena untuk mengatasi skenario terburuk tersebut, pemerintah dunia butuh pasukan Elbaf. Jadi itu tadi bagusnya tentang Harel telah mengganti tradisi di Elbaf, bukan lagi para pejuang hanya gebek-gebuk ataupun anarkis yang sudah berhenti sejak 100 tahun yang lalu. Artinya sudah tidak ada lagi giant yang otaknya selalu berpikir tentang gelut, anarkis dan semacamnya. Dimana buktinya melawan monster Draugr ini aja, lawan satu aja mereka kesusahan. Sementara kita bisa melihat senior mereka yaitu Dory dan Brogy dengan EZ-nya bisa mengalahkan monster-monster itu. Tapi kita tahu kalau Brogy dan Dory, jika mereka disuruh milih, kita tahu sosok siapa yang akan mereka ikuti. Apalagi Loki telah menolak mentah-mentah untuk diajak sebagai Holy Knight. Dan ini benar-benar skenario terburuk untuk pemerintah dunia. Akan tetapi harapan pemerintah dunia tidaklah nol besar. Ini mungkin alasan juga kenapa mereka ingin menculik anak giant, karena setidaknya mereka masih bisa ditempa alias belum expired. Dan ya, bagaimana menurut kalian spoiler tambahan ini dan bagaimana apakah itu akan menjadi menarik? Dan untuk raw-nya mungkin akan muncul nanti sore paling cepat dengan teks dan dialognya. Dan ya, sampai kamu kalian dan sampai lagi di video berikutnya.